Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Eh, sudah dibaca semoga ya PowerPoint, dua PowerPoint yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya dan pertemuan yang hari kemarin mestinya ya, hari Sabtu. Eh, saya akan memberikan video teaching yang pertemuan ke-11 dulu ya. Ini tentang the power of ideas and the global political economy. Jadi isu-isu global yang telah kita pelajari sebelumnya lebih banyak berkaitan dengan security ya, termasuk demokrasi, strategi di sana. Nah, mulai pertemuan ini dan yang selanjutnya kita lebih banyak membicarakan masalah perekonomian ya. Jadi kayaknya memang topik yang sangat penting. Jadi dunia ini kayaknya selalu risau gitu ya dengan persoalan-persoalan ekonomi, tidak hanya masyarakat individunya tetapi negara pun cukup kewalahan gitu. Nah, the power of ideas ini yang dimaksud ini adalah bahwa teori-teori ya atau strategi-strategi yang dijalankan oleh negara berkaitan dengan survival ekonominya itu ya, dia selalu berganti ya dari masa ke masa. Nah, ini nanti akan kita pelajari. Jadi power of ideas ini tidak hanya sekedar kekuatan ide ya, kekuatan pemikiran ya, kekuatan teori, tapi dia sudah menjadi sebuah action seperti itu ya. Nah, sebagai pengantar rekan-rekan sekalian ya, saya bisa sedikit memberikan secara umum di sini. Jadi sejak munculnya imperialisme itu ya, bahkan sejak 500 tahun yang terakhir ya, jadi sekitar abad-abad 15-an berarti ya. Jadi negara itu ya, sudah berpikir bagaimana untuk membuat kesejahteraan ya, untuk memperbaiki kehidupan masyarakatnya gitu. Jadi di awal-awal itu istilahnya itu peradaban kemanusiaan itu ya, negara memang mempunyai peran yang sangat penting. Beberapa kawasan mungkin mereka lebih menganut kerajaan gitu ya, jadi sistemnya gitu ya. Tapi saya membicarakan di sini lebih mengacu pada negara ya, seperti yang kita pahami, teman-teman HI itu objek ya atau aktor di dalam studinya itu mesti negara ya. Jadi negara, kemudian rakyatnya atau manusianya, seperti itu. Nah, jadi bagaimana mensejahterakan rakyatnya itu, negara telah berpikir gitu bagaimana mencari caranya gitu ya. Nah, di dalam pertemuan ini ya, di dalam pembahasan ekonomi global ini, nanti ada 3 hal penting yang perlu rekan-rekan berikan perhatian khusus ya, berkenaan dengan power of ideas ini tadi ya, kekuatan ide-ide atau kekuatan pemikiran yang sekaligus itu menjadi sebuah teori gitu ya. Yang pertama adalah merkantilisme ya. Beberapa dari rekan-rekan sudah sering mendengar ya masalah merkantilisme ini. Jadi teori di dalam ekonomi ya, perdagangan yang mungkin semester awal juga sudah sering disebut oleh para dosen ya. Liberalisme tentu ya sebagai salah satu dari madhab di dalam hubungan internasional ya, liberalisme, dan ini tidak hanya merujuk pada masalah politik dan keamanan ya, political security, tetapi juga di dalam ekonomi ya. Jadi menjadi sebuah teori tersendiri. Dan yang terakhir itu Marxisme. Ini yang menariknya ya. Menariknya itu tentu bagaimana kemudian mengoreksi gitu ya. Nah, 3 pemikiran besar ini ya, 3 teori besar ini itu
telah menjadi sebuah implementasi, ya, di dalam negara-negara itu menjamin, ya, atau memperbaiki kehidupan masyarakatnya melalui ekonomi, gitu ya. Jadi bagaimana teori atau pemikiran merkantilisme ini diterapkan, bagaimana teori atau pemikiran liberalisme ini juga dijalankan, ya, dan bagaimana Marxisme juga sama, gitu. Nah, di dalam kalimat-kalimat yang selanjutnya ini ada semacam kayak ini saja, ya. Kalau misalkan Anda itu memfavoritkan, ya, sebuah kelompok klub bola, misalkan sekarang ini sedang sedang Piala Dunia, ya, di Qatar. Jadi saya nggak tahu persisnya, Anda mungkin lebih banyak tahu. Kalau saya misalnya menyebut saja Manchester misalnya, jadi sebagai yang tim favorit itu, maka seolah-olah inilah yang akan menjadi sebuah rujukan, gitu ya. Artinya misalkan merkantilisme itu yang Anda kenapa menjadi sorry. Jadi mengapa merkantilisme itu misalkan yang menjadi idola, gitu ya, atau yang menurut Anda mungkin sepakat cocok ini, atau liberalisme atau misalnya Marxisme-nya. Nah, ini yang menarik, gitu ya. Tapi kita akan lihat bagaimana tiga pendekatan ini, the power of ideas ini, ya, tiga teori ini mereka diterapkan, ya, di masanya, ya. Jadi ini bukan sesuatu yang telah masih mengawang-awang atau masih digagas, bukan, ya. Jadi tiga pendekatan ini semuanya pernah dijalankan, ya, pernah dialami, ya, pernah menjadi sebuah rujukan, ya, oleh beberapa negara. Oke, kita mulai dari masalah merkantilisme, ya. Jadi merkantilisme ini adalah sebuah gagasan atau teori, tadi sudah beberapa kali saya sampaikan, ya, yang berasal dari abad ke-16, jadi lama sekali, ya, tahun 1500-an, ya. Bahkan nanti saya kira dalam tulisan PowerPoint ini saya mengikuti buku itu berawal dari tahun 1400-an, ya. Nah, merkantilisme ini berfokus pada apa? Ya, berfokus pada bagaimana negara bangsa bisa menjadi kaya raya, ya, sebuah negara bangsa, ya, menjadi kaya raya, ya, dengan bekerja sama dengan para pemimpin bisnis untuk memproduksi dan menjual barang ke negara lain dan menggunakan keuntungan ini untuk menjadi lebih kuat dan aman berhadapan dengan negara lainnya. Teori ini berbunyi seperti itu, ya. Jadi negara itu berpikir bagaimana dirinya itu bisa menjadi kaya raya, ya. Tentu kemudian kalau negara itu kaya raya, ya, akan bisa mensejahterakan masyarakatnya, atau rakyatnya, ya. Itu kan hubungan yang sangat lurus, ya, berbanding lurus seperti itu. Nah, cuman persoalannya cara bagaimana menjadi kaya raya itu, ya, itu dengan partner pemimpin bisnis, ya, dan memproduksi dan menjual barang ke negara lain. Jadi ada ekspansi. Itulah yang kemudian rekan-rekan sekalian di awal-awal abad negara-negara itu melakukan ekspansi, ya. Teori ini, merkantilisme ini menjadi sesuatu yang sangat masif dijalankan, terutama oleh negara-negara Eropa. Ya, oleh karena itu mengapa kemudian hampir semua negara di Asia dan Afrika itu menjadi dalam tanda kutip mangsanya, gitu ya, negara-negara Eropa di dalam penerapan teori ini, ya, merkantilisme ini, gitu. Jadi negara dengan berpatokan pada teori ini, yang kemudian tentu pada akhirnya yang dijanjikan itu, ya, jadi misalkan negara itu kemudian, ya, contoh faktanya misalkan Belanda pada waktu itu
bekerja sama dengan VOC. VOC-nya itu adalah pemimpin bisnis itu, ya. Kemudian mereka ekspansi, ya, termasuk kita Indonesia waktu itu menjadi jajahannya, ya, semacam itu. Nah itu bagaimana sistem, bagaimana teori dan pendekatan merkantilisme itu dijadikan rujukan oleh negara-negara di awal-awal abad ke-16, ya. Nah, jadi itu yang pertama, ya, sebagai pengantar lah ya untuk bagaimana pemikiran-pemikiran ekonomi global itu mulai berawal, ya. Oke, selanjutnya ini timeline-nya, ya. Jadi kita akan mempelajarinya dari waktu merkantilisme. Saya geser ke sebelah sini. Nah, dia ada di ini waktunya, ya, tadi saya sudah sampaikan 1400 sampai 1800-an, ya. Nah, di dalam materi atau dalam buku yang pernah sudah saya share itu, yang ditulis oleh Snar, yang saya ambil juga di PowerPoint ini, ya, di saat merkantilisme itu diterapkan sini ini, ya. Jadi dia itu menjadi awal lah, ya, awal pendekatan, ya, forging a world economy. Jadi menempa politik ekonomi dunia melalui merkantilisme, ya. Gampangnya saya boleh mengatakan itulah yang kemudian menjadikan munculnya adanya penjajahan itu. Jadi penjajahan yang ada di seluruh dunia pada saat itu, ya, banyak dari negara-negara di Asia itu adalah jajahan dari Belanda dan Inggris, ya. Anda bisa pahami, Indonesia Belanda, Malaysia oleh Inggris, Singapura oleh Inggris, gitu, ya. Filipina, ya, Jepang, sementara yang lain-lain di Afrika itu oleh Prancis, oleh Jerman, oleh Italia, seperti itu, ya. Jadi di sequence yang pertama itu merkantilisme tahun 1400 sampai 1800. Kemudian di periode yang kedua itu tahun 1800 sampai 1945, ya. Ingat ada World War II di sini, ya. Nah, itu merkantilisme mulai ditinggalkan, ya. Dunia mulai berpikir tentang adanya teori baru, ya, ide baru. Itulah liberalisme, ya. Jadi pendekatan liberalisme. Nah, baru kemudian di akhir-akhir liberalisme itu muncul ide ini, ya, Marxisme yang kita semua paham, ya. Karl Marx itu yang menjadi filosofnya itu, ya. Nah, kemudian di periode yang ketiga sejak berakhirnya World War II itu tahun 45 ini, ya, sampai tahun 1975 ini sudah mulai negara-negara itu banyak, ya, yang bermunculan sebagai sebuah kekuatan baru, ya, maksudnya negara-negara berkembang yang dulu menjadi jajahan, ya. Dengan hampir, saya pernah mengatakan kalau nggak di kelas ini di kelas yang lain, hampir seluruh negara Asia Afrika, ya, mereka itu merdeka setelah berakhir Perang Dunia II, ya. Kita persis tahun 45, Malaysia setelah tahun berapa itu 61 atau 65. Jadi hampir semua negara-negara di Asia Afrika mereka merdeka setelah Perang Dunia II. Nah, disitulah kemudian, ya, sampai tahun 1975 itu the clash of ideas tentang apakah merkantilisme ini atau liberalisme yang kemudian dikoreksi oleh Marxisme itu menjadi sebuah teori, ya, atau menjadi sebuah pendekatan yang diambil oleh negara-negara di dalam mensejahterakan masyarakatnya itu, ya, tentu dalam bidang ekonomi maksud saya, ya. Nah, itu dalam kurun waktu 45 sampai 75. Kemudian periode berikutnya tahun 1975 ini, ya, sampai tahun 1991 kita semua pahami sebagai sebuah situasi dalam perang dingin, ya, Cold War, ya.
Jadi ini nampaknya hampir sama ya di dalam masalah politik ya. Jadi misalkan tata dunia baru ya, yang di dalam politik maksud saya ini itu berubah ketika misalkan sebelum Perang Dunia I, setelah itu Perang Dunia I menjadi seperti apa tata dunia itu ya, the world order itu seperti apa. Kemudian setelah Perang Dunia II, dalam Perang Dingin, pasca Perang Dingin gitu ya, itu tata kelola dunia, the world order itu periodisasinya itu semacam itu ya. Ternyata dalam ekonomi pun sama ya. Nah, semasa dalam Cold War ini ya 75 sampai 1991, negara-negara itu mulai kembali ya, the return of ya, mulai jadi berkecamuk ya di periode ini ya, di periode ini ya. Kemudian setelah 75 ya, negara-negara itu kembali ya pada liberalisme ya, sistem ekonomi liberal ya, sistem ide, teori liberal. Kemudian ada banyak utang-utang itu ya, jadi makanya nanti ada timbul IMF, ada World Bank, ada macam-macam itu ya, itu karena konsekuensi ya, dari adanya liberalisme ekonomi itu. Kemudian yang terakhir tentu kita pahami setelah Soviet runtuh ya, the collapse of Soviet tahun 90 ya tepatnya ketika ada perestroika itu. Nah, kemudian yang terakhir rekan-rekan tentang tahun 2000 sampai saat ini ya, sampai hari ini ya, New Millennium and the Resurgence of Neo-Mercantilism ya. Jadi nanti kemudian atau saat ini ya, negara-negara itu menggunakan pendekatan atau teori New Mercantilisme ya. Jadi intinya merkantilisme ya, tetapi mereka menyebutnya dengan new, ada yang baru. Oke, jadi ini sequence-nya ya, timeline-nya di dalam pertemuan yang ke-11 kita kali ini berkenaan dengan masalah global ekonomi ya. Nah, bentar saya geser lagi ke bawah. Nah, ini penjelasan secara ringkas sebenarnya. Tentu teman-teman saya harapkan sudah bisa membaca ini dan kemudian membaca buku sumbernya ya, yang ditulis oleh Snar itu. Nah, ketika kita membincangkan tentang forging a world economy through mercantilism ya, di awal kali ya, jadi penempaan ya, forging, jadi penempaan dunia ya dengan melalui merkantilisme itu mulainya juga sebenarnya seperti ini. Ingat ketika kita kuliah tentang masalah apa itu ensuring health ya, kalau tak salah, jadi memastikan kesehatan ya, di mana perjalanan itu ya, orang travel itu menjadi penyebabnya ya, akhirnya juga COVID itu juga kebanyakan karena orang travel gitu ya, di antara penyebaran maksudnya. Nah, di dalam masalah ekonomi juga sama. Jadi dunia sering diubah oleh perjalanan atau traveling ya. Jadi the impact of moving one place to another ya, itu luar biasa ya. Itu mungkin ada konsep hijrah dalam makna yang luas ya, jangan hanya dimaknakan dalam masalah agama ya. Kemudian ya intinya bagaimana moving itu ya, berpindah-pindah itu memang berefek pada perubahan gitu. Ya, Anda memang harus berani gitu ya untuk ya berpindah gitu ya, hijrah gitu. Maksudnya saya dulu lahir di Demak, kuliah saya di Malang, Jawa Timur. Ya memang harus hijrah ke Jakarta ya, untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, kemudian akhirnya membangun keluarga dan lain-lain gitu. Nah, oke, kita kembali ke sini. Jadi di masa jauh sekali ya, tadi saya sampaikan di awal-awal perkuliahan 500 tahun ya, yang lalu gitu ya. Jadi karena perjalanan itu ya, bahkan ini malah disebut
lebih jauh lagi ya, 300 tahun sebelum Masehi gitu. Jadi perjalanan-perjalanan itu ya, mengapa kemudian orang menemukan pulau ya, Amerika ditemukan oleh Columbus misalkan, itu ya dari perjalanan mereka gitu ya. Nah, justru efek dari perjalanan-perjalanan itulah yang kemudian menimbulkan sebuah gagasan-gagasan baru gitu ya. Yang kemudian gagasan-gagasan itu menjadi sebuah teori, yang kemudian teori itu diimplementasikan oleh negara. Ya, dalam konteks ini kita berbicara tentang masalah ekonomi. Ya. Jadi kembali lagi pada definisi merkantilisme tadi. Jadi negara ingin kaya raya, ya, karena negara berpikir ketika negara itu kaya raya dia akan bisa mensejahterakan rakyatnya. Logis. Ya. Jadi kalau negara itu kaya raya ya tentu masyarakatnya atau rakyatnya sejahtera. Tapi kalau negara itu miskin, banyak hutang, ya sengsara lah itu rakyatnya seperti itu. Nah, Anda baca lagi ya. Yang menarik, maksudnya membaca di ini ya, yang di paragraf pendek ini ya, berakhir di sini. Jadi pengalaman pada zaman dulu itu ya, siapapun dia, misalkan Columbus atau apa namanya itu gubernur jenderal Belanda pada waktu itu ya, yang bergabung dengan VOC itu, saat ini pun hari-hari ini itu negara ada yang berpikir seperti itu. Itulah negara Cina ya. Jadi Cina itu dengan jalan sutra atau apa itu Inggrisnya itu Silk Belt ya, jalur sutra itu ya, itu sebenarnya ya tidak lain tidak bukan sebuah perjalanan gitu ya. Jadi Silk Belt ini atau jalur sutra itu kan jalur yang akan mengkoneksikan gitu ya, seluruh titik-titik ekonomi di Asia Tenggara dan Eropa ya, yang kemudian tentu berada di dalam pusatnya di Cina itu. Nah, ketika jalur sutra ya, itu nanti bisa menjadi sebuah kenyataan, sekarang ini tetap Cina mengusahakan ya, di dalam banyak apa namanya itu jalur sudah jadi mereka gitu ya. Dan pernah saya, semoga juga di kelas ini menceritakan Selat Malaka itu nanti ya bisa jadi tidak akan menjadi jalur utama ya, perpindahan barang dari Asia ke Eropa maupun sebaliknya, karena nanti Cina akan membedah itu ya di ujung bawah Thailand dan ujung atasnya Malaysia, tapi itu apa geografinya Thailand itu nanti akan dibuat selat, dipotong itu ya. Jadi pulau itu nanti dipotong ya, jadi kalau semacam ini nanti dia akan potong ini menjadi laut ya, ini laut Malaka, ini Selat Malaka ya. Jadi ini Malaysia, kita Indonesia itu. Nah, ini nanti ini juga laut Pasifik ya. Jadi ini nanti akan dipotong oleh Cina menjadi laut ya, sehingga kapal-kapal nanti bisa lewat dari Asia Pasifik itu langsung menuju ke sini, tidak perlu ke bawah sampai ke Singapura ya, baru ke Jepang, dan tidak perlu ke sana. Ini untuk tujuan ini tadi apa namanya perjalanan ini tadi ya. Oke, jadi dulu dalam sejarah seperti itu, sekarang pun ya mempunyai model yang sama. Oke, jadi saya ulangi, di tahap yang pertama ini ya, atau di periode yang pertama ini, teori merkantilisme di dalam ekonomi global ya, itu diterapkan. Kemudian di periode yang kedua, rekan-rekan, sebagaimana tadi timelinenya itu the emergence of liberalism. Jadi setelah merkantilisme ini berkuasa sekitar 4 abad ya, dari 1400 sampai 1800, berarti ada sekitar 400 tahun, orang mulai berpikir gitu ya, negara mulai berpikir, dunia mulai berubah. Jadi ketika pada tahun 1800 sampai 1945 merkantilisme itu sudah ditinggalkan,
negara berpikir dengan model liberalisme ini. Ya. Nah, bagaimana liberalisme itu diterapkan pada puncak kekuasaan kolonial Eropa? Saya bacakan di sini saja ya. Pandangan liberalisme mulai dianut ya. Ide-ide ini muncul dari Renaissance Eropa, gerakan-gerakan pembaruan di Eropa, terutama di Prancis ya pada saat itu di abad ke-16 ya. Mengapa ada Renaissance ya? Mengapa ada kebangkitan itu? Ya karena adanya perkembangan ilmiah, para intelektual gitu ya, hal yang sangat artistik. Jadi masyarakat itu berkembang, peradaban maju. Ya banyak orang semakin pintar ya. Kemudian mereka ya, ketika orang pintar, orang itu bisa berpikir secara filsafat ya, mereka kemudian ada gagasan. Ini yang tadi kita kembali pada judul kita itu, the power of ideas, itu dari situ gitu ya. Nah, lalu apa? Muncullah revolusi industri ya di Eropa itu. Nah, ini yang nanti akan menimbulkan kritikan ya dari Karl Marx itu ya, kan adanya revolusi industri. Ya, sekali lagi saya sampaikan tujuan mengapa ada revolusi industri ya tentu ujung-ujungnya seperti merkantilisme tadi itu, bagaimana negara itu biar kaya ya, dan kaya raya bahkan ya, sehingga nanti rakyatnya sejahtera gitu ya. Jadi merkantilisme sudah ditinggalkan ya, mereka mulai berpikir tentang metode atau teori penggunaan pendekatan liberalisme itu. Nah, tokohnya ada, bisa lihat di sini, ada Adam Smith ya. Nah, jadi bagi Anda yang pernah belajar misalkan ya waktu itu tidak dari HI tetapi dari ekonomi, misalkan dari jurusan ekonomi, pasti nama ini sangat populer ya. Anak-anak ekonomi itu madhabnya itu ini aja, Adam Smith aja senangnya karena ini bapak liberalisme ya. Jadi dia menulis dalam sebuah buku The Wealth of Nation ini ya, kekayaan negara-negara itu ya, modelnya dengan menggunakan ini tadi ya, liberalisme itu ya. Jadi pandangan ekonomi yang menekankan bahwa negara, kalau yang tadi di merkantilisme itu kan ada peran bisnis ya. Jadi misalkan contoh saya tadi Belanda itu ada VOC misalkan seperti itu, maka kalau di liberalisme itu negara ya, jadi betul-betul negara penguasanya. Jadi dia hampir tidak ada kerjasama dengan pihak lain ya, termasuk pihak private swasta. Jadi revolusi industri ya oleh negara, perusahaan negara seperti itu. Oke, jadi ini yang kedua. Ini udah cukup panjang ternyata ya, baru kedua. Oke, kemudian di periode yang ketiga ya, tadi sudah sampaikan secara singkat ya, adanya clash of ideas ya, jadi mulai bentrokan ya antara merkantilisme dan liberalisme, di mana kemudian yang betul-betul bisa menjamin negara itu akan menjadi kaya raya gitu ya. Jadi tidak terlalu panjang ya, maksudnya Anda bisa membayangkan ketika merkantilisme itu 400 tahun ya, kemudian yang liberalisme tadi itu hampir berapa tahun tadi ya, dari 1800 sampai 1945 itu hampir 150-an lah ya, 145 tahun ya, jadi cukup panjang. Nah, untuk yang di sini ya, yang di Clash of Ideas ini pendek banget ya, hanya 30 tahun. Jadi 30 tahun itu negara-negara di dunia itu gampangnya tidak jelas dalam rujukan global ekonominya, apakah negara-negara itu menggunakan merkantilisme atau negara-negara itu menggunakan liberalisme gitu. Tapi kecenderungan itu ada ya, jadi kecenderungan ke ekonomi liberal ya. Itulah yang dikomandani gitu ya oleh Amerika Serikat ya. Jadi di periode ini cukup pendek. Nah, di periode yang ini ya, ini sudah
cukup menjadi modern lah ya. Hampir semua negara-negara baik berkembang maupun maju mereka mendapatkan apa istilahnya itu ya, benefit gitu ya, keuntungan dari model apapun yang pernah mereka gunakan ya, apakah itu menggunakan merkantilisme, apakah menggunakan liberalisme itu. Tahun 75 sampai 91 ya, negara-negara itu tetap kemudian menggunakan liberalismenya ya, jadi menggunakan terutama ini ya, tadi sudah saya sampaikan juga selama Perang Dingin ya. Jadi hampir seluruh negara di dunia itu menggunakan pendekatan liberalisme di dalam perekonomiannya ya, di dalam bahkan bisa dikatakan sebagai sistem ekonomi global di dunia ya pada saat itu ya, 1975 sampai 91 itu memang menggunakan liberalisme. Nah, liberalisme itu di sini di istilahnya diinspirasi gitu ya oleh Milton Friedman, ini tokoh yang gampangnya ada beberapa nama lain sih ya sebenarnya, itu saya cuma lupa, ini harus anak-anak ekonomi ini ya. Jadi tokoh-tokoh di dalam liberalisme itu ya selain Milton Friedman ini, tapi intinya adalah liberalisme yang dipakai sebagai sistem ya pada tahun itu adalah tetap negara ya, tadi karena memang liberalisme itu kan aktor utamanya negara ya, tetapi juga ada lembaga lain, yaitu yang tadi saya sampaikan, ada IMF gitu ya, ada World Bank gitu. Nah, bank ini ya atau lembaga-lembaga inilah yang untuk menjamin ini tadi. Jadi ketika liberalisme itu diterapkan, ternyata ada beberapa negara yang memang tidak mendapatkan keuntungan tapi justru malah mendapatkan utang gitu, indebtedness ini. Nah, itulah kemudian fungsi IMF, fungsi World Bank ya, atau mungkin lembaga-lembaga perbankan dunia seperti IDB misalkan, Islamic Development Bank ya, seperti itu mulai bermunculan ya. Jadi sistem tetap liberal tetapi ada semacam dewa penolong lah dalam tanda kutip ya, dewa penolongnya gitu. Jadi dewa penolongnya ya ini IMF, World Bank, meskipun beberapa negara termasuk kita ketika mendapatkan hutang ya dari lembaga-lembaga ini justru malah menjadi lebih parah perekonomian kita gitu ya. Nah, sekali lagi nanti Anda baca ininya ya, deskripsinya ini ya maupun yang ke atasnya juga sama. Nah, dari situ nanti ada gambaran ya. Jadi kira-kira di saat sistem global perekonomian dunia itu menggunakan liberalisme ya, dan lembaga-lembaga yang ada di dalam ini tadi, nah itu seperti apa. Nah, yang terakhir rekan-rekan sekalian, itu memang saat kita ya sekarang inilah ya, jadi bagaimana situasi tahun 2000 ya sampai saat ini ya. Nah, saya sedikit bacakan saja, baik komunisme maupun kapitalisme. Oh, tadi yang di mana ya? Oh, di sini. Jadi maaf saya ini. Jadi kritik yang pedas, kritik yang sangat tajam yang diberikan kepada liberalisme itu adalah Marxisme ini tadi. Ya. Jadi Marxisme tidak hanya dalam persoalan ideologi ya, komunisme, ideologi politik maksudnya, tapi juga di dalam sistem ekonomi mereka juga mempunyai sesuatu yang sangat berbeda dengan liberalisme ya. Jadi kalau liberalisme tentu ya lebih mengacu pada kapitalisme, bagaimana itu tadi lah ya, negara itu ya, terutama negara-negara barat, negara-negara maju itu betul-betul mengeksploitasi ya kekayaan ya negara-negara lain ya, sementara di pihak yang apa istilahnya itu yang menjadi lahan gitu ya, itu sangat-sangat dirugikan. Jadi pekerja ya kita lihatlah ketika kita dijajah ya,
eh, orang menjadi pekerja rodi dan lain-lain itu ya, baik oleh Belanda maupun oleh Jepang pada saat itu. Nah, karena situasi itu makalah muncul kritik ini, Marxisme ini ya. Jadi kesejahteraan itu menurut Marxis ya, menurut Karl Marx, kesejahteraan itu bukan negara ya, tetapi kesejahteraan itu adalah individu, orang gitu. Karena bisa jadi negara itu kaya raya, banyak orang miskin gitu. Tadi kan katanya negara itu mengharus kaya raya sehingga rakyatnya menjadi sejahtera gitu. Nah, konsep itu dibantah oleh Marx gitu. Jadi bukan negara yang kaya, tetapi individu-individu yang harus kaya. Makanya dia mengkritik tentang revolusi industri itu, karena revolusi industri itu hanya untuk pengusaha dan untuk negara gitu. Pekerjanya, masyarakatnya tetap miskin. Nah, itu di sini ya, di periode ini ya, kritik Karl Marx itu. Nah, sekarang kembali ke bagian akhir. Jadi baik komunisme maupun kapitalisme menunjukkan tanda-tanda kelemahan di akhir abad ke-20 ya. Jadi tadi sudah merkantilisme ditinggalkan, kemudian muncul liberalisme muncul juga ada kritikannya, itulah kritikan Marx gitu ya di dalam perkembangannya itu. Nah, dipahami kemudian di awal-awal abad 21 atau akhir abad 20 itu. Nah, itu dua-duanya sudah kelihatan itu, liberalisme maupun komunismenya, sistem itu menjadi lemah juga gitu ya. Jadi akhirnya muncul teori baru, muncul gagasan baru. Itulah yang disebut dengan neo-merkantilism ya. The resurgence ya, jadi kemunculan yang baru tentang neo-merkantilism. Intinya merkantilismenya itu sama seperti yang tadi saya jelaskan di awal, tapi dia menjadi ada tambahan neonya. Nah, neonya itu apa ya? Tidak ada di sini mungkin ya, tetapi ada di dalam buku itu. Intinya adalah, gampangnya ya saya mengatakan itu BUMN seperti kita. Jadi negara ya punya, tetapi ada pihak swasta, tetapi juga ada pihak masyarakat gitu. Jadi ada aktor banyak di dalamnya. Jadi yang sejahtera tidak hanya negara, tidak hanya pebisnis, tetapi juga masyarakat, karena masyarakat bisa ikut di dalamnya. Ya, itu yang disebut dengan neo-merkantilisme. Jadi misalkan ada bantuan dari IMF, dari World Bank gitu ya kalau untuk negaranya, tetapi di BUMN itu misalkan kayak BUMN kita itu ada shareholdernya. Ya, masyarakat ikut bisa menanamkan modal di situ. Nah, seperti itulah ya yang disebut dengan merkantilisme. Oke. Ini penjelasan lebih lanjut ya. Jadi misalkan nanti rekan-rekan membaca yang model merkantilisme, nah ada penjelasan lebih lanjutnya di sini ya, nomor 1 ini. Kemudian kalau itu liberalisme ya ada di sini. Kalau past class of ideas itu nomor 3. Jadi saya urutkan sama ya. Jadi silakan didiskusikan bareng-bareng, saya kira menarik gitu ya. Nah, ini saya agak bold ya, saya agak kasih tebal, karena ini penting karena kita saat ini ada di sini gitu ya. Dan saya ambil langsung dalam bahasa Inggris saja sehingga mudah dipahami dibanding terjemahan dalam bahasa Indonesia, maksud saya. Saya kira begitu ya rekan-rekan sekalian, cukup sedikit panjang ini, mohon maaf perkuliahan ini. Ini satu bab buku tapi menjadi satu bab dalam pertemuan. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Thank you. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.